Hello terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai pengalaman seseorang yang pernah menaiki bus hantu yang bernama Hebi Agus Kurnia. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4, let's go. Pada tahun 2019 silam, kita dikejutkan dengan pengakuan seorang pria yang mengaku telah menumpangi bus hantu pada cerita Instagramnya yang bernama Hebosto atau Hebi Agus Kurnia atau singkatnya Hebi. Di mana kasus ini menjadi pro dan kontra, ada yang percaya dan ada yang tidak. Bahkan ada yang tidak peduli, termasuk saya yang tidak peduli. Cerita ini terjadi pada bulan Juni tahun 2019. Seorang pria yang biasa dipanggil dengan Hebi ini mengaku telah menumpangi bus hantu dari pintu gerbang tol Cikampek. Alasan kenapa dia naik bus dari pintu tol Cikampek adalah karena dia tidak mau menumpangi bis yang ngetemnya lama. Jadinya dia menggat mobil dari jalan, biar Hebi ini tidak ikut ngetem. Niat awal Hebi adalah ingin mengendarai bus eksekutif, tapi karena tidak nemu, makanya dia menaiki bus ekonomi. Katanya, bentuk dari bis itu sudah tua dan nama dari bis itu kurang familiar. Waktu dia naik ke dalam bus, dia tidak menemukan keganjalan di sana. Kemudian dia pun duduk di salah satu bangku penumpang dan kondisinya pada saat itu memang cukup ramai. Dia saat itu juga sempat mendengar kalau si kenek bus ini berteriak-teriak, "Bandung, Bandung, 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 Bandung!" Hebi pada saat itu menaiki bus itu sekitar pukul 15 sore. Pada saat itu, kondisi jalanan memang cukup macet. Karena pada saat itu ada pembangunan pada jalan. Dan karena macet, maka Hebi pun pada saat itu memutuskan untuk tidur dengan niatan kalau bangun udah deket gitu. Ditunggu, punya tunggu. Hebi pun pada akhirnya bangun dari tidurnya. Dan pada saat dia bangun dari tidurnya, dia mulai merasakan ada sesuatu yang janggal dengan bus yang dia tumpangi. Pada saat dia bangun, Hebi pun melihat waktu. Dan pada saat itu, jam telah menunjukkan pukul sekitar 20 malam. Dia pun memperhatikan para penumpang di dalam bus itu. Weh, kok itu para penumpang pucet kabeh dan duduknya tegang sekali. Karena dia merasa ada sesuatu yang janggal, dia pun berinisiatif untuk membuat curhat dadakan pada sebuah cerita Instagramnya dengan alibi. Kalau dia kenapa-napa, orang-orang bisa tahu, oh saat itu Hebi berada dalam bus sebelum dia kenapa-napa gitu. Dan tidak berjarak 1 jam kemudian, dia pun membuat cerita Instagram lagi. Dari sini dia pun mencium ada bau aroma darah-darah gitu. Juga aroma yang tidak bisa didefinisikan baunya itu kayak gimana. Tapi yang aneh, dia mencium aroma darah-darah gitu kan. Tetapi itu para penumpang lain kok diem aja meneng baik gitu. Dan pada saat itu lampu mobil itu nyala mati gitu. Hebi pun masih bisa berpikir positif di sini. Mungkin itu lampu sebagai pertanda agar penumpang berhati-hati, mungkin ada copet gitu. Kemudian dia pun berselfie pada sebuah smartphone-nya di dalam mobil itu. Tapi dia pun merasa kaget gitu. Lah, kok nggak ada orang sih? Padahal rame ini. Dengan sigap, dia pun mengunggah foto selfie-nya itu pada sebuah cerita Instagramnya lagi. Saat dicek, dia pun merasa sawan banget gitu. Weh, kok ini baterai smartphone nguras terus sih? Padahal kan cuma gitu doang. Masa iya sih? Tadi 70% sekarang udah 10% lagi. Dasar. Karena dia merasa ada sesuatu yang janggal, lama-kelamaan dia pun memberanikan diri untuk menegur salah satu penumpang di sebelahnya. Seperti, "Halo, perkenalkan, saya Hebi. Usia sudah dewasa, sudah beristri dan menikah. Saya mau pulang dari Bekasi ke Bandung. Alamat saya Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia, Benua Asia, Planet Dunia, Tata Surya, Galaksi Bima Sakti, Jagat Raya. Ngomong-ngomong, ini baru kilometer berapa ya, A?" Tetapi dia tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Jangankan jawaban, hanya dilirik saja kagak. Maka dia pun nanya lagi, "Weh, ini kilometer berapa cuy?" Dan tetap gak ada jawaban.
Merasa kondisi ini tidak normal, segera dia pun memberi pesan kepada istrinya mengenai kondisinya saat ini. Lalu si istrinya pun juga kaget dong. Alah, ini si AA ngejailin gue atau gimana ya? Banyakin doa aja ya, A. Dan setelah 5 jam berlalu, bis ini pun sudah sampai di terminal Bandung. Lalu Happy pun berkata, "Oi, kiri dong cuy." Lalu bis pun berhenti di gerbang terminal. Dia pun turun dari mobil, tapi hanya dia aja yang turun, yang lain kagak ikut-ikutan. Dia pun berpikir, mungkin orang-orang bakal turun di dalam terminal. Sebelum dia turun, dia pun memberikan ongkos kepada si Kenek karena dia tadi belum bayar, karena kan dia ketiduran tadi. Dia pun mengulurkan tangannya kepada si Kenek sambil berkata, "Punten A, tadi abdi teu acan mayar." Lalu si Kenek bus pun menatap dengan mata yang lurus ke depan, berkata dengan dingin, datar, tanpa ekspresi, "Mangga, turun aja nggak apa-apa." Makasih dong cuy, kata dia gitu. Mungkin. Jadi dia dari Bekasi ke Bandung itu gratis, Nek, gratis. Harusnya kan bayar sekitar 25-30 ribu kan. Tapi ini mah enggak, yaitu dia jalan dari Bekasi ke Bandung 5 jam. Harusnya kan sekitar 1-2 jaman. Dia pun turun dari bus dan mengecek uangnya kembali. Masih utuh 5M. Masih utuh. Masih utuh. Lega. Dia pun lega akhirnya bisa turun dari bus sialan itu. Tapi setelah dia turun, kok tangannya gatal-gatal gitu. Selain gatal, tangannya juga berat sekali. Seperti memikul beban seberat 5 kg. Sekian dulu cerita dari saya kali ini. Bagaimana tanggapan Anda mengenai cerita ini? Silahkan Anda berkomentar di bawah. Dan jangan lupa pula kepada Anda untuk memberikan ide, kritik, dan saran untuk perbaikan video saya yang akan datang. Moto Surya Rifus, tetaplah bersinar walau sudah redup. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.